Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan daripada pembacaan kitab Tarikhul Hawadits wa Ahwalun Nabawiyah, kitab yang ditulis oleh Syed Al-Maliki. Kita telah sampai sekarang pada Ausafuhu al-Khalqiyah, sifat-sifat Nabi yang bersifat fisik. Jadi kalau kita kemarin membahas tentang nama-nama Nabi, sekarang kita membahas tentang sifat-sifat Nabi yang bersifat fisik. Ja'ah, telah datang riwayat fi sifatihi, di dalam sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lam yakun bitawilil bain. Jadi tinggi Nabi ini tidak terlalu tinggi. Lam yakun bitawilil bain. Nabi ini tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, dan Nabi tidak terlalu pendek. Jadi sedang-sedang saja. Terlalu tinggi ya enggak bagus, terlalu pendek juga enggak bagus. Nabi ini sedang-sedang saja. Akan tapi di antara yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW, Nabi ini ketika berjalan bersama-sama dengan sahabatnya, pundak Nabi ini selalu lebih unggul, lebih tinggi daripada pundak-pundak sahabat. Meskipun kalau diukur sahabat Nabi ini lebih tinggi daripada Nabi. Nah, itu diantara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi enggak tinggi, tapi kalau berjalan dengan orang-orang, Nabi ini pundaknya ini mesti lebih unggul daripada orang-orang yang berjalan dengan Nabi. Kemudian walal abyad al-amhaq, kulit Nabi SAW ini tidak terlalu putih. Aisyadidil bayad, kulit Nabi ini tidak terlalu putih, karena kalau terlalu putih ini juga tidak indah dilihat. Walal adam ay al-asmar, dan kulit Nabi ini tidak coklat seperti sawo matang, itu enggak. Jadi antara putih dan antara sawo matang, yaitu putihnya itu bagus kalau dilihat. Enggak terlalu putih, coklat juga enggak. Artinya sedang-sedang. Walal ja'di, dan rambut Nabi ini tidak ja'ad. Ja'ad ini keriting. Nabi ini rambutnya enggak keriting. Alladzi fi sya'rihi attiwa, yang mana pada rambutnya ini ada gumpalan rambut. Enggak, Nabi ini enggak keriting. Walal qatat ay syadidil ju'udah, Nabi ini rambutnya juga enggak kotot. Kotot ini syadidil ju'udah, sangat keriting, seperti orang negro itu. Enggak. Walal basti, dan rambut Nabi ini enggak lurus, ay mustarsili sya'ri, rambut Nabi ini enggak lurus sekali, itu enggak. Jadi antara enggak lurus juga enggak keriting. Jadi ngumbak-ngumbak itu rambut Nabi. Lurus banget juga enggak, keriting juga enggak. Jadi ngumbak-ngumbak. Itu rambut Nabi. Dan rambut Nabi ini hitam, dirawat. Sering Nabi ini meminyahi rambut beliau. Wa tuwfiya wa laisa fi ra'sihi ishruna sya'ratan bayda, dan Nabi SAW ini meninggal dan tidak ada di kepala beliau 20 rambut putih. Jadi ketika Nabi SAW meninggal, uban beliau ini enggak sampai putih. Bahkan Nabi SAW sendiri menceritakan,
yang menjadikan uban beliau ini adalah gara-gara surat-surat yang Allah turunkan. Di antaranya surat Al-Qiyamah, surat Hud, dan yang lain-lainnya. Karena di dalam surat-surat itu menceritakan kejadian-kejadian dahsyat hari kiamat. Jadi yang menjadikan uban Nabi SAW ini bukan pikiran yang lain, justru memikirkan ayat-ayat, kandungan ayat-ayat yang turun kepada beliau. Karena beliau merasakan. Wakana, dan adalah Nabi itu hasanal jismi. Nabi ini jasadnya ini indah. Ba'id ma bainal mankibain. Antara pundak satu dengan pundak yang lainnya, Nabi ini jauh. Artinya lebar. Perawaan Nabi ini besar. Antara pundak satu dengan pundak yang lainnya ini jauh. Lebar perawaan Nabi. Lahu sya'run ilal mankibaini. Lahu sya'run ila mankibaihi. Rambut Nabi ini sampai ke dua pundak beliau. Jadi rambut Nabi ini termasuk panjang juga, sampai ke pundak. Wa fi waqtin, terkadang ila syahmatai udhunaihi, terkadang sampai ujung dua telinga beliau. Terkadang sampai ke pundak, terkadang sampai dua ujung telinga beliau. Wa fi waqtin, dan terkadang lagi rambut Nabi ini ila nisfi udhunaihi, sampai separuh telinga beliau. Jadi pernah Nabi ini rambutnya sampai ke pundak, terkadang lagi sampai ke ujung telinga, terkadang lagi sampai separuh telinga. Alhasil Nabi ini rambutnya panjang. Justru malah nggak pernah pendek kalau melihat riwayat ini. Kemudian kasal lihyah. Nabi ini jenggotnya ini tebal. Jadi jenggot Nabi ini tebal. Adapun panjang jenggot Nabi ini riwayatnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan panjang jenggotnya Nabi ini adalah satu genggam tangan beliau. Ada yang mengatakan panjang jenggot Nabi ini sampai ke dada beliau. Asal-hasil banyak riwayat ya. Dan jenggot Nabi ini dirawat, nggak seperti jenggot kita. Jenggot Nabi ini dirawat, disisir, kemudian diberi minyak. Dan hukum memelihara jenggot ini hukumnya adalah sunnah. Jadi memelihara jenggot ini hukumnya sunnah. Yang pertama karena memelihara jenggot ini mengikuti Nabi. Yang kedua karena diperintahkan oleh Nabi. Jadi Nabi SAW memerintahkan, berbedalah kalian dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi ini memanjangkan kumisnya dipanjangkan, jenggotnya dipotong. Nah kita sama Nabi diperintahkan supaya berbeda dengan orang Yahudi, yaitu kita tipiskan kumis, kemudian dipanjangkan jenggotnya. Dan jenggot ini adalah hukumnya sunnah. Kemudian Nabi ini sanal kafaini, yaitu dua telapak tangan beliau ini tebal. Ai ghalidhal asabi, jari-jari Nabi ini tebal. Ini menandakan kalau laki-laki jari-jarinya tebal ini justru kesempurnaan. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan ini bagusnya adalah jari-jarinya kecil. Kalau laki-laki ini menandakan kekuatannya. Jari-jarinya Nabi ini tebal. Ghalidhal asabi, tebal jari-jari beliau. Fi wajhihi tatwirun, wajah Nabi ini enggak lonjong, tapi Nabi ini wajahnya adalah tatwir, yaitu bulat. Ad ajal ainain,
ai syadida sawadihima, dua mata Nabi ini sangat hitam, yang bulat matanya itu sangat hitam, yang putihnya ini sangat putih. Ini indah matanya Nabi. Tawila ahda bihima, kedua rambut mata beliau ini panjang, lentik seperti itu ya. Jadi kedua mata Nabi bulatnya itu hitam, putihnya itu sangat putih, kemudian rambut mata beliau ini panjang, lentik seperti itu. Dza masyrobatin, Nabi ini memiliki masyrobah, wahia dapun masyrobah itu adalah asy'arud daqiq minas sadri ila surrah. Nabi memiliki rambut halus daripada dada sampai ke pusar. Jadi Nabi ini dari dada sampai ke pusar ini ada rambut halusnya. Kal qadib ay kal husni, seperti dahan pohon, lurus seperti itu. Idza masya, apabila Nabi berjalan, taqalla'ah, Nabi ini mencabut kakinya ini ke atas seperti itu. Ka'annama yanhatu fi sobabin, seolah-olah Nabi ini turun di jalan yang menurun. Jadi datar, Nabi ini jalannya datar, tapi jalannya Nabi ini seperti orang yang berjalan di jalan yang menurun. Ayam syibi kuatin, berjalan dengan kuat maksudnya. Jadi Nabi ini kalau berjalan kuat, seperti itu. Wasobab, dan adapun sobab itu maknanya adalah al-hadur, yaitu jalan menurun. Jadi kalau Nabi jalan ini agak diangkat-angkat kakinya seperti itu, seolah-olah Nabi ini berjalan di jalan yang menurun. Kemudian ya ta'la'la'u wajhuhu, wajah Nabi ini bersinar. Wajah Nabi bersinar kal qamari, seperti bulan Lailatul Badri pada malam bulan purnama. Ka'anna wajhahu, seolah-olah wajah beliau ini al qamaru, seperti bulan purnama. Kemudian Nabi ini hasanas saut, suaranya Nabi ini indah, bagus suara Nabi. Sahla khaddaini, kedua pipi Nabi ini lebar. Tuali al-fam, mulut Nabi ini lebar, ai wasi'ahu. Kemudian sawaul batni was sadri, antara dada dan perut Nabi ini lurus sejajar. Kadang-kadang dada dan perut kita ini lebih nonjol perutnya karena kegendutan. Tapi Nabi ini enggak. Nabi ini antara dada dan perutnya ini datar, lurus. Kemudian asy'aral mankibaini ai kathira sya'rihima, Nabi ini rambut kedua pundaknya ini banyak. Kathira sya'rihima, banyak rambut kedua pundak beliau, banyak. Wa dhira'aini, dan rambut dua lengan beliau juga banyak juga. Wa ali sadri, dan rambut bagian atas dada beliau ini ada banyak. Jadi alhasil ini sepintas gambaran daripada fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca. Ini masih agak terlalu panjang. Insya Allah akan diteruskan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.